Shalom saudara, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan lanjutkan tadarus Alkitab kita ya. Pada episode kali ini kita akan coba membahas Yeremia pasal 35. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita harus mengundang Roh Kudus. Satukan hati kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini, buat segala-galanya, dan kami bisa ada dalam program ini kembali semua karena kemurahan Tuhan. Bicara kepada kami masing-masing, berikan kami hikmat rema daripada Tuhan, sehingga Yeremia 35 yang kami baca sebentar, kami mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan, yang bisa menjadi bekal kami dalam mengarungi sisa hidup ini, sehingga sisa hidup kami yang kami lakukan semuanya bisa menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita siapkan Alkitab Yeremia 35. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yeremia pasal 35, saudara ya. Perikopnya kesetiaan orang-orang Rekhab ya. Bersama saya ayat 1 Yeremia 35. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda bunyinya. Pergilah kepada kaum orang Rekhab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menyebut Yaazanya bin Yeremia bin Habais. Saya ulangi saudara ya. Yaazanya bin Yeremia bin Habazinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya. Pendeknya segenap kaum orang Rekhab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar. Di atas kamar Ma'asyiah bin Salum penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekhab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya. Janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tapi ketika Nebukadnezar Raja Babel bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu. Demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataan? Memang perintah Yonadab bin Rekhab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya, supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya. Sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi terus-menerus, mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh, keturunan Yonadab bin Rekhab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya.
Aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tapi mereka tidak mau menjawab. Tapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, saudara. Nah, ini yang menarik nih ya. Yeremia 35. Keturunan Yonadab bin Rekab itu, saudara. Siapa mereka yang muncul dalam Yeremia pasal 35 ini? Bahwa mereka keturunannya Tuhan janjikan karena mereka setia pada perkataan dan perintah dari Yonadab bapa leluhur mereka untuk tidak minum anggur, tidak mengusahakan dan memiliki biji atau punya tanah atau membangun rumah dari hasil anggur. Mereka, kata Tuhan, akan terus melayani aku. Nah, saya mesti dalami lagi karena ini program Deep Talk, Tadarus Alkitab, saya tidak menggali latar belakang dan saya juga tidak mempersiapkan itu karena memang program Deep Talk ini kan saya on the spot aja gitu baca Alkitabnya, supaya saudara akhirnya memahami bahwa baca Alkitab itu tidak perlu punya teologi yang gimana gitu. Ya, setiap kita asal mau berdoa kepada Roh Kudus minta tuntunan, maka Alkitab kita baca akan lebih wow gitu. 3 tahun sudah kita praktekkan dalam tadarusan Alkitab kita, saudara ya. Nah, saya masih selidiki nih ya. Janji Tuhan sama Yonadab bin Rekab ini bagaimana kelanjutannya dalam sejarah. Ya, saya mesti mendapatkan dan menggalinya. Apakah mereka melayani? Tentu kalau mereka akhirnya menggantikan posisi Lewi, tidak seperti itu. Tapi ketika Tuhan berkata keturunan Yonadab ini akan terus melayani Tuhan, nah kita harus mendalaminya, melayani dalam bentuk apa. Pasti kalau Tuhan sudah berjanji kan tergenapi. Menarik ya. Mungkin nanti dalam 1-2 hari saya akan coba dalami kalau Tuhan bergerak untuk saya dalam hal ini memberikan informasi sehingga saya mendapatkan kejelasan soal keturunan Yonadab dan seterusnya. Saya akan sampaikan dalam bentuk khotbah atau dalam bentuk lainnya di channel YouTube ini. Tapi intinya saudara, yang saya mau katakan bahwa Tuhan memakai keluarga Rekab ini untuk memberi contoh kepada Yehuda. Ini keturunan Rekab aja nih taat sama perintah bapak leluhurnya. Baru bapak leluhur aja mereka taat. Gak boleh minum anggur, gak boleh mengusahakan anggur dan lain sebagainya, mereka taat. Tapi kalian, Tuhan kan dalam tensi yang keras nih. Kalian ku sudah berikan perintah, berikan masukan, bahkan ku kirimkan nabi, semua orang-orang, agar kalian berbalik dari perbuatanmu yang jahat dengan menyembah Allah lain. Tapi kalian tidak dengarkan aku. Israel dihukum karena itu, tapi keturunan Yonadab bin Rekab tadi malah Tuhan janjikan akan terus setia melayani Tuhan. Ini hal yang luar biasa karena bangsa pilihan Tuhan dibandingkan hanya dengan sebuah keluarga dan perbandingannya itu langit dan bumi. Tuhan memuji keturunan Yonadab sedangkan mengutuk Yehuda yang notabene adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Seperti itulah Tuhan, saudara. Ketika dia berikan kesempatan pada satu kelompok, kelompok itu taat dan kelompok itu akan diberkati. Ketika kelompok itu akhirnya keturunannya nanti tinggalkan Tuhan, maka Tuhan juga dengan mudah akan tidak menjalankan lagi perjanjian yang sudah disepakati dengan nenek moyang mereka. Kita nih orang Kristen gimana gitu ya.
Ya saya percaya pengampunan Tuhan 70 kali 7. Tuhan kalau berjanji bahwa kita kalau percaya kepadanya tidak akan binasa, itu akan digenapi. Saya percaya itu. Tapi jangan jadikan janji Tuhan itu seperti apa ya, saudara? Sesuatu yang kita dapatkan dengan begitu saja, dalam artian tanpa ada effort. Kasih karunia memang cuma-cuma. Tapi ketika hal yang cuma-cuma diberikan, kasih karunia itu masih berlaku atas kita apa tidak kan tergantung kita. Jadi kasih karunia itu yang namanya pengampunan itu diberikan Tuhan. Lewat salibnya itu diberikan kepada semua manusia. Yohanes 3 ayat 16. Tapi hanya yang percaya saja kepadanya yang tidak binasa. Artinya tetap ada effort kita, ada usaha kita, ada respon kita terhadap kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan atas kita. Nah, orang Kristen tuh tidak mengabaikan itu. Yang orang Kristen tahu bahwa Tuhan tuh kalau sudah janji, janjinya ya dan amin. Tuhan itu dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Kalau dia sudah selesaikan dosa di masa lalu, di 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, maka semua dosa tidak berlaku lagi di matanya. Kita tidak lagi dipandangnya sebagai orang berdosa. Ya ada benarnya, tapi nggak benar gitu, saudara. Tetap kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dengan kacamata yang benar itu, tetap banyak kita dapatkan informasi ayat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bahwa kita harus benar-benar juga sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Artinya kita nggak bisa jadi orang Kristen yang bisa seenaknya sendiri di bumi ini. Bisa melakukan apapun seenak udele dewe gitu. Gak bisa, saudara. Sebagai orang percaya kita itu hidup dalam patron nih, dalam garis-garis yang sudah Tuhan tentukan. Marka jalannya tuh jelas. Kalau kita gambarkan kita tuh pejalan kaki, ya kita harus berjalan terus di trotoar, saudara. Andai kata mau nyebrang juga harus nyebrang di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Law-nya, hukumnya begitu. Kita kan bisa nyebrang sembarangan. Makanya kalau saya ya sebagai seorang yang mengendarai kendaraan, mobil atau motor, itu kalau misalnya lihat orang nyebrang jalan semaunya sendiri, ya saya akan tetap jalan saja. Dalam artian ya tidak ngebut, tidak dengan tensi mau nabrak itu, tapi saya tetap jalan saja. Kecuali orang itu nyebrang di zebra cross. Kayak Bapak Ibu di rumah saya ini, kalau saya mau keluar ke Jalan Raya Serpong dari perumahan saya di Alam Sutra, Bapak Ibu tahu situasi Alam Sutra, ada Living World Mall itu ya. Terus sebelah kiri ada hotel, ada rumah sakit Omni ya. Terus saya kalau mau belok itu ke kiri, itu ada zebra cross tuh. Nggak ada lampunya, nggak ada tweet, nggak ada. Tapi kalau saya mau belok kiri, saya lihat ada orang mau nyebrang di zebra cross itu, maka saya pasti berhenti. Karena meskipun nggak ada lampu merah atau apa, ya orang kalau mau berjalan di zebra cross nyebrang itu, orang itu harus didahulukan. Saya pasti akan berhenti. Atau kalau ada orang sepedahan gitu ya, mau nyebrang lewat zebra cross, saya tahu mereka sudah siap untuk menyeberang, saya berhenti. Izinkan mereka lewat dulu. Itu aturannya. Orang Kristen tuh ada aturannya, saudara. Tapi banyak orang Kristen yang nggak beraturan. Kristen tapi nggak pernah ke gereja. Kristen tapi nggak pernah berdoa. Kristen tapi nggak pernah ngandelin Tuhan. Kristen tapi kalau kerja nggak pernah bertanya sama Tuhan, ini kerjaan ini dari Tuhan apa bukan.
Langsung ambil aja, langsung ambil aja. Tanpa berpikir panjang, comot aja gitu. Mentang-mentang dia punya uang, langsung ambil aja, langsung kerjakan aja. Nggak bisa begitu, saudara. Ini yang ironis gitu. Banyak kita seperti itu. Banyak kita yang tidak, dalam artian sungguh-sungguh memahami tanggung jawab kita sebagai seorang percaya gitu. Kita bukan orang yang kayak orang merdeka yang dilepaskan liar begitu, saudara, sehingga kita bisa ngelakuin apa saja. Bapak Ibu ingat yang seumuran saya ada film God Must Be Crazy. Tuhan itu mungkin gila gitu. Ini film komedi, di mana ada orang dari Afrika yang ya bisa seenaknya aja gitu dengan pakai koteka doang, jalan-jalan kemana-mana tanpa aturan. Ya dalam film itu memang dia lugu dari pedalaman gitu ya. Tapi bukan berarti dia bisa seenaknya sendiri gitu. Ke kota besar dengan pakai pakaian ala kadarnya dan nggak mau belajar. Nggak bisa begitu, saudara. Orang Kristen bukan begitu. Dan sedih, saudara. Di tengah saya, kata orang itu kan semakin kita tua, komunitas kita semakin sempit ya. Pergaulan kita nggak seluas zaman kita waktu masih SMA, kuliah, yang ya berteman tuh bisa. Saya masih ingat banget zaman saya masih muda dulu, saya punya komunitas tuh bukan 1, 2, 3, 4 aja, banyak sekali gitu. Nongkrong di sini orangnya beda, nongkrong di situ orangnya beda. Punya tongkrongan banyak lah gitu. Jadi wawasan juga luas gitu kan. Kalau udah putih rambut begini, komunitas kita, lingkungan kita, circle kita semakin sempit gitu. Semakin kita memilah-milah kan. Ah, nongkrong sama itu enak gak ya? Nguntungin gak ya? Ada gunanya gak sih buat gue? Kan begitu. Saya tergabung dalam artian kenal sebuah komunitas baru. Tapi yang dibicarakan cuma cuan, uang, annoying juga. Dan saya menarik diri dalam artian tidak terlalu mau dekat dengan komunitas ini gitu loh. Meskipun saya mungkin masih bisa atau mengerjakan hal-hal yang sama dengan mereka, tapi pola pikir saya nggak mau begitu. Nangkep ya saudara ya. Dan komunitas yang sempit ini ya semakin sempit ini, tapi membuat hidup juga bukan menjadi lebih baik juga, saudara. Jadi apa yang dibaca dalam Yeremia barusan tadi, 35 tadi ya, bagaimana menggambarkan bahwa bangsa Yehuda itu disuruh belajar dari Yonadab begitu ya. Itu ya luar biasa lah bagi saya ya. Benar-benar membuat saya harus belajar banyak gitu, saudara. Coba saudara saya sambil mengingat tadi apa yang sudah kita baca. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Apakah kita bisa gitu hidup tanpa peduli dengan perasaan Tuhan? Banyak orang tuh pintar kalau ngomong soal firman, tapi aplikasinya zero. Dan saran saya, saudara, jangan dengarkan orang-orang yang cuma pintar ngomong doang.
orang harus selaras antara ucapan dengan tindakannya. Saya sering bertemu dengan orang yang usia jauh lebih muda daripada saya, mengatakan bahwa ya saya dekat dengan Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, tapi hidupnya blingsatan. Ada seseorang yang katanya dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang cukup baik dengan Tuhan, dan disaksikan ke saya. Tapi saya yang mengenal dia tahu dia beberapa kali salah dalam berbisnis gitu. Salah dalam mengambil keputusan bisnis gitu. Ini menjadi hal yang lucu gitu buat saya. Karena orang kalau dekat dengan Tuhan nggak mungkin salah dalam mengambil keputusan bisnis. Ataupun kalau salah, bukan berkali-kali salah gitu. Berarti ketika dia ngaku dia dekat dengan Tuhan tapi dia salah dalam berkali-kali bisnis, ini ada sesuatu yang palsu nih. Apanya yang palsu ya masih harus dibuktikan. Apa yang kita baca dalam Yeremia 35 ini jelas menggambarkan bahwa orang Israel yang tampaknya beribadah kepada Tuhan, ternyata faktanya kata Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Padahal Bait Allah masih ada. Padahal setiap orang Yahudi selalu ke Bait Allah, beribadah juga, menyembah Tuhan juga. Tapi Tuhan bilang, kamu melakukan hal yang menyakitkan hatiku. Nah, saya kembalikan kepada saudara. Semua kita sudah dewasa. Saya yakin yang dengerin saya orang-orang yang dewasa semuanya. Secara usia. Belum tentu secara iman. Maafkan saya, saudara. Tapi itu faktanya. Saya bertemu jauh lebih banyak orang yang dewasa secara fisik saja, tapi bukan dalam iman. Jujur saja. Maafkan saya. Ampuni saya salah kalau salah Tuhan. Tapi saya banyak bergaul dengan orang-orang yang secara iman gak dewasa. Bahkan beberapa orang yang dari kesannya dewasa secara iman ternyata hanya pintar ngomong doang. Saya kenal orang yang dia bersaksi sendiri sama saya gitu. Apa yang dia khotbahkan gak bisa dia kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Dia mengajarkan kasih, tapi dia emosional. Dia sendiri yang ngomong sama saya. Dia mengajarkan harus mengandalkan Tuhan, tapi dalam hidupnya dan rumah tangganya, dia kayaknya putus asa gitu. Dan saya ketika menyadari dan mendengarkan cerita orang ini dan menyadari, saya miris gitu. Oh, ternyata ada ya orang yang khotbah itu, yang dikhotbahkannya tidak bisa dia kerjakan. Puji Tuhannya saya dulu pernah dapat guru yang mengajarkan, ya kamu khotbahkan yang kamu sudah lakukan. Sebagai manusia, kita maunya bisa melakukan semua firman Tuhan. Tapi faktanya, kita berproses. Maka khotbahkan yang bisa kamu lakukan. Supaya kamu gak jadi orang munafik. Adalah, di masa lalu saya ketemu orang bijak seperti ini. Saya sendiri lupa siapa orang itu. Karena guru-guru saya terlalu banyak. Tapi itu menjadi sesuatu yang saya pegang. Dan saya ucapkan berkali-kali kan. Di mimbar gereja. Di mimbar The Way. Bahwa saya tidak pernah ngajar sesuatu yang tidak saya percayai. Dan tidak bisa saya lakukan.
saya berusaha melakukan apa yang saya akan khotbahkan. Kalau saya belum bisa, saya tidak akan pernah khotbah itu. Jadi ketika saya khotbah soal persepuluhan, saya khotbah soal pernikahan, saya khotbah soal kasih, saya khotbah soal korban, saya khotbah soal melayani, saya khotbah soal bagaimana pentingnya membaca Alkitab, saya khotbah tentang bagaimana saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bagaimana saya khotbah soal puasa, saya khotbah soal mematikan daging, saya khotbah soal selalu berbuat yang terbaik kepada Tuhan. Semua yang saya khotbahkan itu, ya kalau dibilang 100% ya lalu gimana gitu ya. Tapi saya sudah kerjakan semampu saya. Pada titik mampu saya merasa sudah kerjakan, saya khotbahkan. Jadi saya nggak ditampar beberapa kali karena khotbahkan sesuatu yang belum saya kerjakan. Ketika saya khotbahkan soal loyalitas, dedikasi, itu saya kerjakan, Pak. Di gereja lama saya, Pak. Ada 1-2 hal yang pengajarannya yang tidak sesuai dengan saya. Dalam artian dengan apa yang saya imani. Tapi karena saya berjanji sama Tuhan dan lewat beberapa orang saya didoakan dan dinubuatkan untuk berusaha selalu membantu pelayanan gereja itu. Dan saya juga pernah berjanji sama Tuhan ketika saya bertobat, karena saya bertobat lahir baru oleh gereja itu. Saya akan di situ terus. Saya nggak singgung apapun soal hal itu, Pak, di mimbar saya. Di mimbar yang dipercayakan kepada saya. Dalam artian ya, saya tidak utak-atik itu, saya khotbah yang lainnya. Karena bagi saya, kalau saya utak-atik itu berarti saya tidak loyal kepada gereja saya. Dan itu saya pendam aja di dalam hati saya. Baru ketika saya dikeluarkan, saya ceritakan sama istri saya. Perasaan saya gimana sebenarnya selama ini. Dan karena sudah di luar, saya berani ceritakan kepada istri saya. Jadi ngomongin loyalitas, saya loyal. Saya bukan tipikal orang yang kalau udah ngerasa mampu terus keluar, cari tantangan baru, keluar, enggak. Saya sepanjang hidup saya punya gereja cuma 3, Pak. Gereja orang tua saya, tempat saya bertumbuh, sampai usia 27 tahun saya melayani di situ. Bukan gereja orang tua saya pendeta, tapi gereja tempat orang tua saya berjemaat gitu. Kemudian gereja yang akhirnya membuat saya lahir baru dan saya berjanji jadi pelayan Tuhan di sana. Dan di gereja tempat orang tua saya berjemaat, saya dikeluarkan, Pak. Saya ini memang kalau ngomongin dikeluarkan, saya ngomong aja 2 kali saya dikeluarkan oleh sebuah gereja, oleh gereja yang berbeda. Tapi ya ada salah saya tentunya. Yang gereja pertama itu saya dikeluarkan karena saya masih muda sekali. Idealisnya minta ampun. Melihat ada hamba Tuhan di gereja itu yang kurang benar gitu ya. Saya mengkritik habis. Nah, kritiknya dengan menggalang kekuatan gitu. Ya itulah masa muda saya lah ya. Hanya saya dulu nggak pernah mau jadi pendeta karena saya nggak suka sama banyak pendeta yang ada di gereja itu. Beberapa kali ganti pendeta kok begini-gini terus gitu. Sampai ketika saya ngerasa saya sudah punya kekuatan, saat itu saya sudah anggota gerakan pemuda, sudah punya nama lah, punya pengaruh lah. Sebagai aktivis pemuda di gereja itu, saya bersuara lantang, dikeluarkan. Yang kedua, ya di gereja yang menabiskan saya jadi pendeta.
Saya diisukan menentang gembala dengan cara tidak percaya doktrin yang saya bilang tadi. Memang saya tidak begitu shock dengan pengajarannya, tapi itu saya pendam, tidak pernah terucap kepada siapapun. Sebab saya sudah kadung berjanji. Saya tidak akan singgung, saya hanya luruskan dalam artian apa yang saya pahami, saya tegaskan. Contoh lah, saya ngomong aja. Gereja lama saya itu menekankan soal perjamuan kudus. Sehingga yang saya dapati ketika saya melayani, pokoknya kalau udah perjamuan kudus, itu udah paling bener aja gitu. Kalau udah buat dosa, perjamuan kudus lagi, dosa diampuni gitu. Saya tekankan loh, perjamuan kudus itu adalah sakral, saya bilang gitu. Di Korintus kalau kita salah perjamuan kudus, sakit dan mati. Nah, jangan main-main dengan perjamuan kudus. Ekspresi kita ketika perjamuan kudus juga harus tidak boleh melukai orang. Karena di gereja lama saya dulu, perjamuan kudus tuh dari mimbar bisa direbut-rebutan, bisa menyakitkan orang. Orang ada yang jatuh, orang yang celaka. Ada yang senggol-senggolan, akhirnya saling maki dan lain sebagainya. Saya bilang, apakah ini perjamuan kudus yang Tuhan ajarkan? Roti dan anggur dibagikan, pakai baki begitu, di depannya langsung diserok semuanya, masukin kantong plastik, yang tersisanya beberapa, padahal orang di kiri kanannya, di belakangnya masih banyak yang belum mendapatkan. Apakah ini perjamuan kudus? Jadi saya meluruskan di situ. Ya, tapi ada orang jahat memang yang iri sama saya atau apa yang khotbah saya dipotong-potong, ya politik lah saudara. Tapi saya loyal. Sampai sekarang bukti ibu saya masih bergereja di tempat gereja lamanya. Saya nggak pernah otak-atik itu. Sebagai orang yang sudah melayani Tuhan, punya gereja sendiri, dan ibu saya itu masih dengerin saya, dan saya itu anak tertua, saya nggak pernah paksa ibu saya untuk bergereja di The Way. Saya nggak pernah bilang gereja itu gereja nggak benar, enggak. Saya tetap loyal. Mereka boleh dulu mengeluarkan saya, tapi saya nggak dendam gitu. Ini jalan Tuhan. Maka ya kalau ibu saya lagi sehat, ya ibadah bu, ke gereja bu. Ibadah rumah tangga bahkan beberapa kali di rumah saya datang. Datang karena ya saya selain ibadah ya bantu ibu saya lah gitu. Ini pendeta, ibu saya dapat jatah ibadah rumah tangga, saya datang melayani saudara, cuci piring, ngepel. Kalau saya nggak punya jiwa loyalitas, ngapain saya datang? Itu gereja yang ngeluarin saya. Orang-orang di situ dulu ketika jadi penatua, mereka yang mengeluarkan saya. Tapi saya ngapain dendam? Yang lucunya saya pernah bertemu om-om karena sudah meninggal, yang ketika saya sudah jadi pendeta terus ketemu di rumah dari ibadah rumah tangga, kami sharing. Dia nanya, "Seno, dulu kamu keluar kenapa sih?" Dalam hati saya, lah yang keluarin gua lu, yang keluarin gua tuh lu dulu. Ya bukan dia, tapi kolektif kan, karena di gereja lama saya itu keputusan tuh kolektif gitu ya. Ada apa? Ada pengurus harian jemaat namanya. Jadi keputusan apapun tuh kolektif. Yang pastinya saya dapat surat kok itu. Oh, saya diperlakukan seperti ini, gitu. Nggak boleh lagi, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu biji mata Tuhan, yang kita harus lakukan hari ini adalah bertanya, apakah Bapak Ibu dan semua kita ini sudah benar-benar mentaati firman Tuhan. Berusaha kerjakan dengan baik. Jangan sampai nanti gara-gara itu mau dihukum Tuhan. Dan hukuman Tuhan itu luar biasa. Yehuda akhirnya dihukum Tuhan. Yang mestinya adalah bangsa yang melayani Tuhan, akhirnya dihukum Tuhan. Malah Tuhan memberikan janji kepada keluarga Yonadab.
yang hanya berjanji kepada Yonadab nenek moyang mereka untuk tidak minum anggur. Dan karena mereka setia pada perintah nenek moyangnya, Tuhan janjikan mereka akan terus selamanya melayani Tuhan. Jangan terlalu bangga dengan posisimu hari ini. Sebab kalau kau tidak taat sama Tuhan, posisimu hari ini akan digantikan oleh orang lain. Haleluya. Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada 2 level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan WiFi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, semoga diberkati lewat program ini. Nanti Minggu Bapak Ibu bisa dengarkan khotbah saya. Kalau Bapak Ibu tidak punya gereja atau ke gerejamu di luar jam ibadah The Way jam 11 siang, maka Bapak Ibu bisa ikuti ibadah live streaming The Way kalau Bapak Ibu tinggal di luar Serpong. Tapi kalau Bapak Ibu tinggal di sekitaran Serpong, Tangerang lah gitu, masih bisa mengakses ke apartemen Tripak atau gereja, alamat gereja kami di apartemen Tripak lantai 1. Silakanlah Bapak Ibu datang ke Tripak, masuk ke gereja, ya gereja kami terbuka buat siapa saja yang mau belajar. Minggu besok saya akan mengajarkan tema yang menarik, ya, yakni soal nabi palsu. Temanya saya beri headline, tema ketika firman Tuhan bukanlah suara Tuhan. Ya, menarik ya. Coba Bapak Ibu jangan berasumsi dulu, dengarkan khotbah saya. Kalau Bapak Ibu jam 11 juga ada acara, nggak bisa ikuti live streaming,
Tolong ikuti siaran tundanya gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa paham. Dan akhirnya kita bisa memahami dan membaca dan memposisikan firman Tuhan dengan benar. Ada seninya Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama kita belajar. Oke? Selamat berakhir pekan, dan sebelum kita berpisah kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar banyak. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya di minggu depan. Dan jangan lupa hari Minggu ibadah bersama The Way. Tuhan semua memberkati semuanya.